فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan kita untuk hadir dan beribadah melaksanakan amalia-amalia kita di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi semangat dan motivasi untuk lebih baik lagi dan menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Rasul terunggul, Nabi teruji yang telah menyelamatkan kita minal zulumati ilan nur, suri tauladan terbaik bagi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah masih istiqomah mentauladani jejak langkah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf pada kesempatan ini duduk berbicara di depan para jamaah semuanya, mewakili panitia. Sesungguhnya dalam kepanitiaan saya sebagai ketua divisi bidang syiar Ramadan, dan karena Majelis Tabligh diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada laporan kita kali ini. Yang pertama, insya Allah di cabang Lekong kita akan mengadakan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah pengajian Qur'an Ramadan yang sama-sama kita laksanakan hari ini. Kemudian kita juga akan mengadakan kajian Ramadan, insya Allah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun dalam 1 bulan Ramadan ini. Kemudian juga kita nanti akan akhiri khusus program Ramadan adalah dengan pengajian Ba'da Idul Fitri atau Ba'da Ramadan. Tidak ada yang
tidak ada gading yang tak retak terkait dengan program ini. Butuh dukungan, butuh support, butuh masukan untuk kemajuan Perserikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Tentunya pengajiannya, pendidikannya, sosialnya perlu bergandengan tangan untuk memajukan Perserikatan Muhammadiyah cabang Lengkong yang kita cintai ini, sehingga Muhammadiyah Lengkong ini adalah menjadi Muhammadiyah yang kita banggakan khususnya di cabang Lengkong, dan mudah-mudahan juga menjadi Muhammadiyah yang dibanggakan untuk level Kota Bandung, Jawa Barat dan selanjutnya. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lu kali hada astagfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Burhan yang telah memberikan sambutan pertama, yaitu sambutan mohon maaf pelaporan ketua pelaksana. Sebelum melanjut ke acara berikutnya, saya ingin menginfokan kepada ibu-ibu di belakang boleh untuk isi tempat yang di depan terlebih dahulu, sehingga nanti tamu undangan yang datang bisa mengisi di tempat yang belakang. Begitu. Mungkin bisa dari sekarang ibu-ibu bisa ke depan terlebih dahulu, diisi tempat yang di depan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lengkong. Prinsip dalam kita menjalankan ibadah subuh ini yang menjadi tujuan utama agar kita menjadi orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Lengkong berharap pada semua, tentunya termasuk diri saya pribadi, bagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dambi. Diniatkan kita ketika memasuki bulan Ramadan ini, diniatkan dengan khulis, niat yang bersih untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang lalu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Semestinya tadi diharapkan untuk bisa hadir lebih banyak, kesempatan untuk bermusafahah, untuk saling maafkan, karena biasanya kadang kita itu dilewati begitu saja. Merasa ketika punya kesalahan itu dilewati saja, meskipun tuntunan menyebutkan maksimal 3 hari, tetapi ketika sudah dilewati, kita mestinya kesempatan yang baik ini untuk bisa saling maafkan ketika memasuki bulan Ramadan, tidak menunggu nanti ketika datang Idul Fitri. Kemudian diharapkan sekali kita di bulan Ramadan ini mengucapkan tahniah, selamat dengan hati yang gembira. Dulu ketika Ramadan itu spanduk-spanduk banyak dipasang di mana-mana dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Sekarang jarang gitu. Jadi selamat datang bulan Ramadan itu jarang. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semuanya hari ini mudah-mudahan usia kita itu bisa sampai bulan Ramadan
ya. Dan juga tentu harapan kita usia kita bisa melewati dan bisa sampai kepada Ramadan tahun berikutnya. Hadirin rahmatullah, ajang Ramadan ini di pengajian Qobla Ramadan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wal fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandung, maaf, Bapak Zainal Ihsan SAG, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan usia dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pertama Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, umat sekarang dan umat yang akhir. Yang saya hormati Al-Mukarram penceramah Bapak Kiai Haji Anwar Nur Yamin. Alhamdulillah berbalik kita dari PWN Jawa Barat yang juga pleno di pimpinan cabang Muhammadiyah Coblong. Mudah-mudahan kedepannya bisa banyak memberikan pembinaan Pak Nur Yamin khusus untuk berbalik di lingkungan Muhammadiyah Kota Bandung. Diharapkan seluruh agenda PDM itu bisa diturunkan oleh PCM kepada ranting dan kepada amal usaha. Ditambah terakhir dengan yang disampaikan oleh Pak Yani tadi, Pak Ketua PCM, itu betul bahwa pengajian itu bukan perwakilan tetapi kebutuhan jamaah. Saya ranting tidak perlu hadir karena ketua rantingnya sudah hadir. Saya guru tidak perlu hadir karena kepala sekolahnya sudah hadir. Jadi pengajian itu adalah kebutuhan sebagai sebuah gerakan jamaah, bukan gerakan yang sifatnya itu representatif atau cukup dengan perwakilan. Karena kalau ke surga juga ibu nggak mau kalau diwakili. Ya Bu ya, saya nggak perlu ke surga, Pak Isan, Yosua diwakili kepayaannya ketua PCN gitu. Tidak perlu ke surga, beliau ke Burintas dan ke Bunia, kepala sekolah besok rajin pengawasan tidak. Tapi itu kebutuhan. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kita ingin langsung mendengar ceramah dari beliau, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan memberikan rahmat, maghfirah dan keberkahan bagi kita semua, serta kita jalani dengan penuh keimanan dan penuh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti daripada rangkaian acara pada pagi menuju siang hari ini yaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. RSG Haji Anwar Nur Yamin sebagai Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Pada Bapak Anwar Nur Yamin dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Faqala ta'ala
minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ketua Panitia Ustadz Burhan yang saya hormati, beliau teman saya di Majelis Tabligh juga, anggota Majelis Tabligh ya. Bapak Ketua PCM Lengkong beserta seluruh keluarga besar yang saya hormati, Bapak Ketua PDM Bapak Haji Zainal Ihsan beserta rombongan Bapak Ibu hadirin hadirat, Bapak-bapak Muhammadiyah, Ibu-ibu Aisyah, para pemudanya ya. Mohon maaf tidak saya sebutkan secara terperinci satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama di majelis ini dalam rangka satu pengajian yang kita namakan dengan pengajian Qabla Ramadan. Dalam kuliah singkat saya hari Sabtu lalu di Masjid Al-Jabar, saya menyampaikan sebuah narasi begini, sebuah pertanyaan, mengapa kaum muslimin khususnya para jamaah yang ketika hendak berhaji atau umroh mereka secara khusus, secara optimal mempersiapkan bekal untuk berhaji atau umroh. Nah, di antara jawaban yang saya sampaikan adalah karena memang arahan untuk mempersiapkan bekal haji dan umroh itu disampaikan secara eksplisit di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Nah, ini kalau dalam bahasa fikih namanya miqat zamani. Faman farada fihinal hajj, maka barang siapa yang telah menetapkan fardu ya, pada bulan-bulan itu untuk berhaji, maka ia sudah harus mempersiapkan adab, wala rafasa wala fusuq wala jidal bil haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa tazawwadu, nah di situ ada kalimat wa tazawwadu, dan berbekalah kamu sekalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, jadi memang persiapan pembekalan, menyiapkan bekal untuk berhaji dan umroh itu eksplisit. Sedangkan persiapan untuk menghadapi Ramadan itu sifatnya implisit ya. Implisit. Padahal sesungguhnya urgensinya sama. Karena menurut hemat kami, saya termasuk yang mendukung pendapat ini, bahwa dalam kesuksesan suatu ibadah itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor
pribadi kita, mennya, ya, yang melakukannya, kesiapan diri kita untuk melakukan ibadah itu. Dan yang kedua adalah faktor waktu, timingnya, momennya. Kalau dalam istilah para ulama disebut namanya sa'atul ijabah. Dan Ramadan itu hampir sebulan penuh adalah momen di mana Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah sa'atul ijabah. Tadi Pak Ketua PCM juga sudah mengutipkan salah satu hadisnya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, maka dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dalam hadis lain bahkan dikatakan as-shalawatul khams, solat yang 5 waktu. As-shalawatul khams, solat yang 5 waktu, maksudnya dari satu solat ke solat yang lainnya yang 5 waktu, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu mukaffiratun. As-shalawatul khams wal jum'atu ila jum'ati. Salat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana. Dan dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Kalau saya membaca Ramadhana itu dibaca Ramadhana. Karena itu isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu jarnya dipatahkan. Jadi sana istilah Ramadhani. Wa Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun. Di situ adalah mukaffiratun. Ada saat-saat di mana Allah menyediakan kesempatan untuk menghapus ya, semua dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya di hadis itu, idza jitanabat al-kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi satu faktor pribadi orang yang tidak menunaikan. Yang kedua faktor waktu, dan yang ketiga adalah faktor tempat. Ini yang dalam istilah para ulama, faktor tempat itu disebut namanya maqamul ijabah. Dan maqamul ijabah itu hanya ada 2 tempatnya, yaitu di Mekah dan di Madinah. Berkumpulnya 3 inilah akan menentukan suksesnya, berhasilnya insya Allah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah karena itu maka walaupun kesiapan kita untuk menyambut Ramadan sifatnya implisit, maka kita tetap harus mempersiapkan. Di situ ekspresinya berbeda-beda. Rupi-rupi persiapan pada Ramadan. Aya anu mungahan. Terus deh mungahan. Aya oge anu botraan. Wah, saya aya botraan enggak tuh ya? Bisa. Aya nu botraan. Ada lagi apa, Bu? Healing. Ya, ada healing ya. Apalagi nih? Ya touring. Ya, mancing dan sebagainya. Nah, kita di Muhammadiyah ini sepakat, yaitu persiapan secara khusus, yaitu dengan diisi pembekalan, yaitu dengan pengajian qabla Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya sempat membuat sedikit tulisan ini supaya tidak terlalu ngalor ngidul ya. Saya buat tulisan sederhana, as-shaum bil Islam, puasa di dalam Islam. Ini kalau kita coba analisis dulu tentang shaum. Ini dalam Al-Quran kita temukan bentuk gerennya, ya. Kalau bahasa Inggris itu geren, kalau istilah bahasa Arabnya masdar. Masdarnya itu ada dua, ya, yaitu siaman dan sauman. Nah, siaman dan sauman. Bahkan orang Jawa Barat biasa nyebut Lebaran teh boboran siam. Boboran siam. Jadi bentuk masdarnya ada dua, soma yasumu siyaman, wasauman wasauman, siaman wasauman. Di sini saya menggunakan kalimat as-shaum bil Islam, puasa di dalam Islam. Secara bahasa ini kalau kita analisa, inti dari saum itu adalah al-imsak anisyai. Al-imsaku anisyai. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudaraku, salah satu diksi, ya, salah satu kalimat yang insya Allah nanti akan mendadak populer di bulan Ramadan, diantaranya kalimat imsak. Dan itu paling ditunggu, paling ditunggu, paling diwanti-wanti. Selain juga ada kalimat yang lain. Kalimat apa, Bu? Iftar. Ada kalimat apa? Iftar, ya, iftar. Buka, nggak batalan, nggak batalan. Istilah bahasa orang nggak batalan. Jadi makna saum dari segi bahasa adalah al-imsaku anisyai, yaitu menahan diri dari sesuatu. Nah, pada dasarnya ketika kita hendak menahan diri dari bentuk apapun, itu tergantung kecenderungan hati kita. Misalnya, yang langsung dicontohkan dalam Al-Quran adalah ketika Siti Maryam itu diarahkan oleh Allah untuk berusaha mengendalikan dirinya agar tidak berbicara. Agar tidak berbicara. Maka Al-Quran membahasakan apa yang dilakukan oleh Siti Maryam itu sebagai shaum. Bisa dilihat dalam Al-Quran di surat Maryam, di surat Maryam 19 ya, 19 ayat 20 ayat 26 bisa dilihat oleh ibu-ibu sekalian. Nanti ibu-ibu tadarus ya, insya Allah. Karena salah satu adab ini kalau dalam bahasa fikih tahji itu termasuk adab tadi saya. Jadi adab saum itu diantaranya adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran selain juga tadarus Al-Quran. Saya secara pribadi itu termasuk membedakan, Pak Yani, membedakan makna tilawah dengan tadarus. Kalau tilawah itu penekanannya lebih kepada membaca dalam arti huruf. Ini dalam arti huruf. Ini kemarin jamaah di Rumah Sakit Islam juga Pak itu ya Pak Dadan ya. Kemarin tilawahnya sudah sampai apa? Abasa ya. Wah, Masya Allah. Itu surat Abasa itu kalau ditilawah dan ditadarus, apalagi kalau ditadaburi, Masya Allah, luar biasa. Itu peradaban Rasulullah tingkat tinggi. Nanti ibu tilawah ya, surat Maryam ayat 20. Allah berfirman, ketika Siti Maryam didesak, ketika Siti Maryam didesak ya, oleh orang-orang di sekitarnya, perihal apa? Perihal bayi yang dikandungnya.
karena kontroversial kan bayi itu. Padahal Siti Maria latar belakang keluarganya itu terhormat. Tiba-tiba dia mengandung seorang anak. Orang bertanya, siapa bayi itu? Siapa bapaknya? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mudah. Maka kemudian Allah membimbingnya. Persis seperti yang diabadikan di surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani shawman. Sesungguhnya aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman. Nadarnya shaum. Apa shaumnya yang dilakukan Siti Maria? Falan ukallimal yauma, bahwa aku tidak akan berbicara kepada siapa pada hari ini. Falan ukallimal yauma, aku tidak akan berbicara pada hari ini insiya, kepada seorang manusia. Oh. Al-Quran menggunakan bahasa shaum. Nah, jadi secara bahasa makna shaum itu artinya al-imsak anisyai, menahan diri dari melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, menurut pengertian ilmu syariat, ya syariat, termasuk juga saya kutipkan pengertian puasa secara syar'i yang ditulis dalam buku kuliah ibadah, yang digunakan buku narasumber di UNY, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ditulis oleh Dr. Syakir Jamaluddin, diberi pengantar oleh Profesor siapa itu? Dan Allah yarham yang sudah wafat, Profesor Prof Yun. Prof Yun. Wah, beliau itu pakihnya Muhammadiyah. Ya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian berkunjung ke majelis tabligh institut, maka ruangan seperti ini yang digunakan diklat itu ruangannya namanya ruangan Profesor Yunahar Ilyas sebagai bentuk penghormatan. Nah, di buku itu juga dijelaskan bahwa saum itu secara syar'i adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, bahasa Arabnya anil muftirat, ya. Dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Nah, jadi ada penekanan, niatnya itu dikuatkan, ya. Dikuatkan niatnya itu. Sebab puasa Ramadan niatnya berbeda dengan puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah niatnya bisa kapan saja, asalkan kita belum makan dan minum. Tapi puasa Ramadan itu disyaratkan, dalam bahasa fikihnya namanya tabyid. Tabyid di malam hari kan. Walaupun dalam dialog para ulama fikih itu niat awal itu bisa dilakukan di awal Ramadan. Seperti kita sekarang sesungguhnya sudah berniat untuk saum Ramadan. Nah, bisa dilakukan di permulaan Ramadan. Tapi kalau Imam Syafi'i memang beliau memberikan penguatan supaya lebih mantap, dikukuhkan juga setiap malam sebelum fajar itu. Tapi sebenarnya bahasa sunnah mah niat digeblungkeun disakalikeun gitu ya. Di awal itu sudah cukup. Nah, biniatin. Tapi yang menarik nih, saya kutipkan juga ini definisi dari saum ini, yaitu al-imsaku binniyatit ta'abbudi. Ini saya kutipkan dari kitab Minhajul Muslim. Saya sudah diskusikan dengan Dr. Syakir, Pak Syakir. Mohon maaf nih, saya kadang-kadang berhadapan dengan jamaah itu perlu pengayaan mengenai referensi.
Nah, apakah saya diizinkan untuk menggunakan Minhajul Muslim Syekh Jamil Al-Jazairi? Oh, itu bagus sekali kata beliau. Nah, yang jadi patokan bagi saya adalah kata minhaj itu. Itu kan ciri khas kita, ya. Muhammadiyah. Minhaj. Kata Prof Yud, minhajun itu Ustaz Burhan, itu minhaj itu adalah at-thariqah al-wadhihah. Jalan yang terang. Nah, jadi dalam Minhajul Muslim itu dijelaskan bahwa puasa itu adalah al-imsaku biniyati ta'abbudi, menahan diri dengan niat ibadah, ta'abbud. Nah, ini yang harus dikuatkan, ta'abbud. Jadi dalam Islam itu ta'abbud itu kata kunci menurut saya. Ini yang menjadi salah satu kunci sukses supaya saum kita ini Ustaz Burhan ini memberikan apa? Ini supaya kita lebih ingin saum yang terbaik. Ta'abbud menghambakan diri. Ta'abbud itu menghambakan diri. Niatkan kita dalam rangka menghambakan diri. Ta'abbud. Salat itu ta'abbud. Ta'abbud. Apalagi kalau zakat itu ta'abbud. Ya, salat, zakat semuanya itu ta'abbud. Apalagi haji itu ta'abbud. Ta'abbud itu adalah menghambakan diri. Jadi ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu dalam rangka menghambakan diri. Karena pada akhirnya dia akan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara spiritual. Itu ketika kita telah mampu memposisikan diri sebagai hamba. Maka ibu perhatikan berulang kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang kedua, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Saya baca tulisan Jalan Cinta Buya Hamka. Jadi termasuk idola saya itu di tabligh itu diantaranya Buya Hamka. Buya Hamka selain sudah paling tentu Kiai Ahmad Dahlan itu tokoh sentral. Ya. Buya Hamka, satu lagi Kiai A.R. Fakhrudin, dan Prof Yud. Ya. Buya Hamka itu dalam buku Jalan Cinta Buya itu mengutip sebuah kisah yang sangat luar biasa. Apa yang membuat sahabat Umar bin Khattab yang ketika itu menyaksikan keberadaan Rasulullah SAW dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, payah di kau ini, seakan-akan begitu ya. Masa untuk perjanjian ini, bukankah engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, maka untuk perjanjian ini kita harus menerima, menandatangani yang di atas kertas. Itu seperti kalah. Dengan mantap Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Umar dengan mengatakan, Umar, ana Abdullah. Umar, aku itu adalah Abdullah. Falam yudhiq anni, dan sepanjang aku menjadi hambanya Allah, dia tidak pernah mengecewakan aku. Ini luar biasa. Jadi inilah saya kira poin utama. Niatkan saum kita adalah dalam rangka apa, Bu? Ta'abbud, ibadah. Ta'abbudan. Kemudian yaitu apa? Kita menahan diri dengan niat ta'abbud itu dari apa? Pertama dari makan. Makan itu jangan dianggap urusan sederhana. Makan itu. Punten. Ini sekarang ini saya melihat pergeseran yang luar biasa nih sekarang ini, filosofi hidup kita ini. Filosofi hidup kita sedang bergeser, seakan-akan kita hidup untuk makan. Padahal seharusnya apa?
makan untuk hidup. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi untuk sementara sekarang itu intensifkan latihan dalam rangka ihsani ini, irfani itu apalagi selama Ramadan, perkaya tadi tilawah dan tadarus al-Qur'an. Kemudian zikir pagi dan petangnya, yaitu zikir yang sudah biasa kita rutinkan. Ya, kita awali dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kalau ingin ditambah, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, kemudian kita wiridkan subhanallah, 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 subhanallah. Selesai subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini untuk menguatkan spiritualitas. Ruhiyah. Ruhiyah. Ya, ruhiyah. Jadi spiritualitas Muhammadiyah itu seperti yang ditampilkan dalam tasawuf modern Buya Hamka, itu disebut namanya spiritualitas Qur'ani. Spiritualitas Qur'ani. Dan insya Allah ketika itu diintensifkan, kita selalu mengamalkannya secara rutin, secara intens, ya, secara intens, maka di situ akan timbul pengaruh, ya, pengaruh yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Sunda, saya kemarin menyampaikan kawan-kawan di Yogyakarta itu ada ungkapan dalam bahasa Sunda, mati tuman batang tumal. Ya. Apa itu? Mati tuman batang tumal. Mati tuman batang tumal. Saya terjemahkan dari hadis habul a'mali ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha adalah amal yang dilakukan secara kontinu. Tuman adwam, wa in qalla, sekalipun amal itu sedikit. Jadi faidah saum itu kepada ibu sekalian, yaitu satu dari sisi rohani, membiasakan yu'awwidu sabra wa yuqawwi alaihi, dan memperkuat rasa sabar. Jadi ini sampai Al-Ghazali, kalau saya baca dalam Ihya Ulumuddin, itu di pengantarnya beliau mengutip sebuah hadis, as-saumu nisfus sabri. Saum itu setengah dari sabar. Was-sabru nisful iman. Sabar setengah dari iman. Insya Allah, mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, kita semuanya nanti salah satu target yang kita harapkan adalah menjadi orang-orang yang sabar dalam arti yang seutuhnya. Mengapa kita harus maknai sabar dalam arti yang seutuhnya? Sebab di masyarakat awam saya melihat ada sebagian orang yang keliru memaknai sabar. Saya kata ki, bahasa nanti jelema anu sabar mah tarak kabagian. Gitu bahasa. Jelema anu sabar tarak kabar, itu artinya orang, padahal menurut kitab suci Al-Qur'an, orang sabar itu justru orang yang paling hoki, orang yang paling beruntung. Lihat surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu sekalian. Wasabiru, kuatkan kesabaran. Warabitu, dan waspadalah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung.
Saya ingin menjelaskan lebih detail makna la'an lakum dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk dalam ayat salat. Itu dalam kajian santri ilmu nahwu ilmu shorof, la'an lakum itu di situ maknanya di situ litaroji maknanya. Artinya mengandung harapan. Ya. La'alla itu ada dua maknanya, ada litawakui, ada litaraji. Di situ maknanya litaraji, yaitu mengandung harapan. Dan bayangkan ketika yang menyebut la'alakum itu adalah Allah, maka itu adalah sebuah kepastian. Minimal 80% itu yang kemungkinan. Satu kepastian. La'alakum itu litaraji. Nah, jadi warim sekalian, yaitu satu untuk memperkuat kesabaran. Belajar menguasai diri, ini sudah sering disampaikan. Kemudian menumbuhkan dan memelihara ketakwaan di dalam diri, khususnya ketakwaan yang muncul dari ibadah puasa, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Izinkan saya sedikit membedah kenapa ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bekal utama saum itu adalah iman. Jangan harap kita bisa sukses puasa tanpa iman yang mantap. Bahkan imannya bukan iman yang biasa, iman yang mantap. Maka dalam rangka saum itu khusus Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Saya menemukan penjelasan yang sangat menggugah. Ya. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatul Tafasir, beliau menjelaskan begini. Salah satu makna dari ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat itu, kata beliau begini. Nadahum bilafdil iman. Mereka, kita kaum muslimin dipanggil di sauran ku Allah kulapan iman. Untuk apa? Kata beliau minimal dua targetnya. Yaitu apa? Liyuharrika fihi, supaya Allah dapat menggetarkan ya, sinyal getar yang ada dalam diri kita sekalian. Liyuharrika fihi, supaya Allah dapat menggetarkan apa yang ada dalam diri mereka, apa yang tidak digetarkan oleh Allah. Masyairat ta'at, pusat kesadaran untuk taat. Pusat kesadaran. Karena itu saya setuju tadi kata Pak Ketua PDN. Kenapa kita harus ngaji? Jadi kalau di Jogja itu ada majelis taklim namanya kopi ngaji. Kopi ngaji. Jadi kalau datang ke tempat itu kita jadi suguhan kopi. Kopi ya, terus rengseng harus kayak misalnya suguhan. Kopi ngaji. Tapi di balik ungkapan itu ada makna khusus. Kopi ngaji itu begini artinya. Kalau kau ingin tahu tentang Islam, kau harus pergi ngaji. Kopi ngaji. Wah, keren itu. Tuh, kalau Bapak dan Ibu suatu saat ke Jogja sempatkan ikut kopi ngaji. Itu dibantu. Nah, alhamdulillah tidak kurang dari 700 orang yang hadir itu. Ya. Dan tempatnya istimewa, tidak di gedung, tapi di tengah sawah. Di tengah sawah. Nah, jadi liyuharrika bihim, supaya Allah menggetarkan apa yang ada dalam diri kita kaum muslimin. Apa yang tidak digetarkan? Masyairatullah, pusat kesadaran untuk taat. Islam itu yang pertama dan utama adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Masyairatullah. Bagi mereka yang sudah tumbuh jiwa ketaatannya, dipanggil kembali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk apa? Wa yuzkiya fihi, kata Ali As-Sabuni, wa yuzkiya fihi, dan supaya Allah dapat mengobarkan, bahasanya mengobarkan sesuatu yang ada dalam diri mereka. Apa yang dikobarkan? Jadwatal iman, gelora,
semangat keimanan. Wah, Masya Allah. Coba kalau sinyal getar kita, sinyal ponsel kita full power, kita bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan. Selalu siap, samina, siap. Seperti moto Mubalikin Muhammadiyah itu mencerahkan, menggerakkan, memajukan. Itu saja. Itu motonya. Mencerahkan, menggerakkan, memajukan. Jadwatul iman. Wa yuzkiya bihim jadwatul iman. Nah, jadi inilah karena itu saya secara pribadi selalu mengajak sama keluarga dan warga sekalian ya, untuk supaya iman kita mantap, diantaranya perbanyak kita berzikir, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ada juga di surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal. Salah satunya juga doa yang paling sederhana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doa-doa untuk meneguhkan keimanan. Rabbana atina. Kalau ingin yang lebih panjang, nanti ngajinya harus dilanjut. Ya, insyaallah kajian Ramadan nanti lanjut. Itu kalau ingin supaya iman kita lebih mantap, itu ngajinya lanjutkan surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum bi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa qaraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Maka dari ayat itu lalu Rasulullah mengajarkan satu doa. Walaupun nanti hanya sekilas terbayang, tapi saya ingin berbagi doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Sampai di situ. Allahumma habib, ya Allah, tanamkan rasa cinta kami kepada iman. Wa zayyin fi qulub. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu, dan jadikanlah ia sebagai perhiasan. Bahasa Sunda. Zainul ihsan. Wa zayyinhu, jadikanlah ia sebagai perhiasan. Bahasa Sunda mah sing janten papaes. Sing janten dangdanan. Iman teh sing janten dangdanan. Itu ulah iman jika murid bawa. Itu aja bahasa kolot. Ipis. Wa zayyinhu, jadikanlah ia sebagai perhiasan. Fi qulubina, di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra, tanamkan rasa benci kami, minimal tidak senang kepada apa? Al-kufra, kepada kufur. Wal fusuqa, kepada kefasikan. Wal isyana, dan kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami agar termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Jadi kalau kita mulai simpulkan target yang harus kita peroleh
dari riyadhah Ramadan, kawah candra di muka Ramadan. Kita bercermin dari ayat-ayat tadi yang dibaca. Satu, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. La'allakum tattaqun. La'allakum tashkurun. La'allahum yarshudun. Dan yang terakhir, la'allahum yattaqun. Di situ spektrumnya sudah lebih luas lagi. Jadi nanti efek dari ibadah puasa itu bukan hanya mencerahkan, bukan hanya menguatkan, bukan hanya memajukan Islam kaum muslimin, khususnya warga Muhammadiyah, tapi juga insya Allah akan memajukan manusia pada umumnya. Mencerahkan Muhammadiyah, apa namanya itu? Mencerahkan Muhammad dan memajukan warga Kota Bandung. Insya Allah. Minimal warga Lengkong. Ya. Doa tadi Al-Hujurat ayat 7. Al-Hujurat ayat 7. Iya. Allahumma habbib. Wami Bapak Ibu arakat haji umroh, menuju tawaf sa'i itu sambil kita berkeliling. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa yang dibaca Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu bi qulubina. Jadi bekal utama kita adalah mohon kepada Allah supaya saya, Bapak dan Ibu kita sekalian agar diberi kemantapan iman. Itu. Nah, baru kemudian bekal yang kedua adalah bekal ilmu dan wawasan keislaman. Ilmu dan wawasan keislaman. Paling tidak ilmu tentang apa? Ilmu tentang saum. Ilmu tentang saum. Ya, salah satunya tadi ya. Jadi faidahnya dari sisi faidahnya satu faidah ruhiyah. Kemudian yang kedua yaitu faidah manfaat puasa dari sisi sosial. Dari sisi sosial, satu, membiasakan masyarakat untuk bersatu dan tunduk kepada aturan hidup, cinta keadilan dan persamaan. Wah, ya Allah, luar biasa. Membiasakan masyarakat untuk bersatu padu. Saya karena secara moral, Pak Zainal Ihsan saya ikut menandatangan, Pak. Itu ikat menandatangan ini apa? Deklarasi pemilu damai. Wakil PWF, insyaallah. Itu saya punya tanggung jawab moral. Akhirnya saya memberikan fatwa begini, Pak. Kepada jamaah. Kalau pilihan politik masih kan ijtihadi. Ijtihadi. Eta masalah pilihan hati biasa dipaksakan. Terus dulu itu, tapi gitu sampai upami itu disogok. Serangan wajar. Tapi dan itu dalilnya dalam Al-Quran itu zonni namanya itu. Kalau ijtihadi itu namanya zonni, itu dalil. Tapi ada sesuatu yang dalilnya lebih qat'i, yaitu apa? Nah ini dalilnya lebih qat'i, yaitu apa? Menjaga persatuan dan persaudaraan. Itu qat'i. Sanes zonni itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, saum kita membiasakan masyarakat untuk bersatu dan tunduk kepada aturan hidup, cinta keadilan dan persamaan. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa kasih sayang dan akhlak yang baik dari orang-orang mukmin. Masya Allah, luar biasa.
Minimal dari latihan saum itu orang sering menyebut yaitu timbulnya rasa empati, rasa terposelio. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita malu sekali kalau bercermin dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baru kaget ketika membaca dalam peristiwa perang Khandaq ketika para sahabat menggali parit, itu rupanya para sahabat itu dalam keadaan krisis pangan, sehingga mereka ketika bekerja itu perutnya diganjal, ibu sekalian, perutnya diganjal, tapi mereka tidak mengurangi semangatnya untuk bekerja. Semula mengira mungkin Rasulullah mantat diganjal, tapi setelah diperlihatkan ketika sahabat diganjal perutnya cuma satu batu, Rasulullah diganjal dengan 2 batu. Maka inilah rasa empati. Saum mengajarkan rasa empati. Ya, kemudian melindungi masyarakat dari kejahatan dan kerusakan. Insya Allah ketika saum, mudah-mudahan sekarang ini sangat memprihatinkan, tingkat kriminalitas sangat tinggi. Itu, baik kalau menyimak berita-berita TV itu yang namanya Gusti pembunuhan. Padahal coba dengan hubungan saum dengan kriminalitas. Itu justru orang yang melakukan kriminal tanpa sengaja sekalipun, orang membunuh tanpa sengaja. Lihat surat An-Nisa ayat 92. Apa sanksi hukumnya? Dia memerdekakan hamba sahaya, selain juga harus memberi dia. Dan ketika tidak mampu memerdekakan hamba sahaya dan memberi dia, apa sanksi berikutnya? Dia harus saum selama 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Artinya apa? Itu saum itu betul-betul punya peranan untuk meminimalisir kejahatan sehingga timbul rasa aman. Mengapa? Karena akan timbul saling menyayangi dengan yang lain. Oke, berikutnya adalah sisi kesehatan. Saya kira ini sudah sering disampaikan. Membersihkan saluran usus dan menyehatkan lambung. Membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran dan toksin. Mengurangi kelebihan berat badan. Saya berharap mudah-mudahan saya yang sudah mulai bunga, membumbung di tengah. Mudah-mudahan dengan saum biasa ngawitan ini kirana mengurangi lemak di perut, sebagaimana dalam hadis disebutkan sumu tasihu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tuntunan saum secara praktis, silahkan dimurojaah, dibaca ulang, dimuzakarah. Besok ini insya Allah nih disiarkan langsung live di TV-mu insya Allah. Di UMB besok ada muzakarah sosialisasi tentang fatwa dari Tarjih, fatwa dari Tarjih, kaitan juga dengan kenapa Muhammadiyah memilih taraweh dengan cara begini, termasuk juga kenapa Muhammadiyah memilih saum di awal selalu berbeda. Jadi tidak hanya beda, tentu punya dalil. Gitu. Jadi ini panitia sempatkan mengiringan insyaallah di Tabu Salapan. Tabu Salapan akan dibedah di UMB secara lebih lengkap tentang tuntunan-tuntunannya. Di samping itu juga tentu silahkan baca lebih lanjut Saya kira buku-buku bikinnya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan menyangkut masalah tuntunan praktis ini, insya Allah saya juga bersedia untuk memberikan konsultasi. Itu silahkan nanti dihubungi di 0811 214 555 Ustadz Anwar 0811 214 5555.
Ah, diwikeun we ibu misalnya punten ibu saya. Ibu Iis dari Lengkong. Silakan, saya senang sekali kalau ada jamaah yang bertanya ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan ilmu bagi saya pribadi dan juga menjadi perbendaharaan. Ya. Saya kata demikiannya Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ucapkan selamat bersama-sama mempersiapkan diri, mental, iman, ilmu dan berbagai persiapan yang lainnya untuk kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dipasihan ke lapangan, dikabul segala rupi pamaksada. Nah, pamaksada mohon menuju pendidikan anak sing digambil ke anu teu acan gaduh pasangan dising diringankeun. Nah, dan semua yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.